panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 BK Palembang akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif pada remaja. Kami dari kelompok 3 BK Palembang. Baiklah, mari kita mulai penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Arta dari Prodi Bimbingan Konseling Palembang. Saya akan menjelaskan materi tentang kekasan tingkah laku kognitif remaja. Kekasan tingkah laku kognitif remaja adalah setiap remaja pasti mengalami apa itu yang disebut dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu sendiri merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan di lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua sisi perubahan kognitif, yaitu sebagai berikut. 1. Pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 sampai dengan 12 tahun dan terus berlanjut sampai seseorang berusia remaja mencapai masa matang hingga mencapai dewasa. 2. Perkembangan mengambil keputusan. Yang dimaksud adalah perkembangan mengambil keputusan adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan-keputusan tentang masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Fase operasional formal atau berpikir abstrak itu di usia 12 tahun sampai usia dewasa. Fase ini ditandai oleh perpindahan dari cara berpikir konkret ke abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi, dan melakukan proses berpikir ilmiah, yaitu mengemukakan hipotesis dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Selanjutnya, menurut Piaget, perkembangan pemikiran operasional formal berlangsung pada usia 11-15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak daripada pemikiran seorang anak. Remaja tidak terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikiran. Sebaliknya, mereka sudah membangkitkan situasi-situasi khayalan-khayalan, kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Sentrock 2002. Yaitu pertama, sifat deduktif hipotesis. Pada dasarnya, pengajuan hipotesis itu menggunakan cara berpikir induktif di samping deduktif. Oleh sebab itu, dari sifat analisis yang ia lakukan, ia dapat membuat suatu strategi penyelesaian. Analisis teoretik ini dapat dilakukan secara verbal. Anak juga dapat mengajukan pendapat-pendapat atau prediksi tertentu, yang juga disebut proporsi-proporsi. Kemudian, mencari hubungan antara proporsi yang berbeda-beda tadi. Kedua, berpikir operasional juga berpikir kombinatoris. Sifat ini merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan cara bagaimana melakukan analisis. Perkembangan dan tingkah laku sosial adalah
rasa ingin tahu, dan gerakan-gerakan yang memperhatikan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi. Adapun teori-teori perkembangan berpikir: 1. Kesadaran. 2. Alam setengah sadar. 3. Alam bawah sadar. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. 1. Perkembangan. 2. Berselisih paham. 3. Tingkah laku sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan berpikir dan moral. Adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Berpikir adalah informasi secara mental atau secara kognitif. Dasar berpikir ada 3 bagian, yaitu berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dalam perilaku. Berpikir merupakan proses. Berpikir adalah diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah dan diarahkan untuk memecahkan suatu solusi. Teori tentang berpikir adalah sebuah teori bahwa pikiran tidak dapat diobservasi dan teori pikiran yang muncul sebagai potensi kemampuan lahiriah pada manusia, tetapi membutuhkan pengalaman lainnya selama beberapa tahun untuk menghasilkan sesuatu atau sebuah pengalaman. Teori menurut Freud ada 3 macam, yaitu alam kesadaran, alam setengah sadar, dan alam bawah sadar. Untuk lebih jelasnya lagi, berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Berkembangnya pikiran karena adanya rasa ingin tahu, mitos, penalaran deduktif, penalaran induktif, dan konsep metode ilmiah. Adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik bagi masa depannya, dan sebaliknya, jika si anak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka akan berpengaruh terhadap masa depannya dan juga tidak diharapkan bagi orang tuanya ataupun masyarakat di sekitarnya, karena dapat berdampak buruk. Tahap pramoral ditandai bahwa anak-anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Tahap konvensional ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan kekuasaan. Tahap otonom ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Arta dari Prodi Bimbingan Konseling Palembang. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Ada juga pendapat menurut Bignet, perkembangan
kognitif seseorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia yang menyatakan emosi secara unik. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencari identitas diri. Perkembangan pemahaman agama. Tingkat keyakinan beragama pada masa remaja ini tergantung pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik batin dan keraguan dalam diri. Usia ini merupakan usia paling rawan terjadinya kegoncangan. Kondisi seperti itu menyebabkan remaja mengalami kelabilan. Secara fisik remaja telah berpenampilan dewasa, tapi secara psikologis belum. Ketidakseimbangan ini menjadikan remaja dalam suasana kehidupan batin terombang-ambing. Untuk mengatasi kemelut batin itu, maka mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan. Para remaja membutuhkan tokoh pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung. Pertama, orang tua atau guru agama mampu membangun wibawa dan hubungan yang simpatik dengan remaja pada saat menjelaskan pertanyaan atau pengertian permasalahan agama yang sedang mereka cari. Kedua, orang tua atau guru agama mampu untuk membangun diskusi-diskusi cerdas, kritis dan logis dengan wawasan yang luas tentang wawasan keagamaan remaja. Ketiga, diperlukan wadah atau kegiatan sosial keagamaan remaja yang terpimpin dan terkendali, seperti remaja masjid, lembaga dakwah kampus, dan sebagainya, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan dapat disalurkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja. Kami dari kelompok 3 Palembang, Prodi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.